Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Tapi di saat murid inti itu akan mengambil tindakan mesum itu, Chu Feng tiba-tiba muncul di sebelah Su Mei, lalu membawanya ke pelukannya, dan menghindari tangan kotor dari murid inti tersebut. Karena adegan tersebut, itu sangat mengubah wajah murid inti ini. Dua sinar dingin langsung keluar dari matanya, lalu tatapan itu benar-benar membuatnya ingin membunuh Chu Feng pada saat ini juga. Tapi Chu Feng mengabaikannya, dan malah terkekeh sambil melihat Su Mei dalam pelukannya. "Sayang, apakah kamu kenal dia?" tanya Chu Feng. Melihat itu, Su Mei tersenyum manis dan berkata, Tapi tidak terlalu akrab," jawab Su Mei. "Oh, di masa depan, jangan mengobrol dengan orang yang tidak kamu kenal. Dan untuk para gadis-gadis, kalian juga perlu memperhatikannya," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia membelai rambut Su Mei, dan sama sekali tidak peduli apa yang dirasakan oleh murid inti itu. "Aku mengerti," jawab Su Mei. Su Mei juga menanggapi ucapan Chu Feng, seolah-olah mereka berdua benar-benar sepasang kekasih. "Bocah, siapa kamu?" tanya murid inti itu, dan wajah murid inti berubah menjadi hijau. Dia dengan paksa menahan amarahnya, lalu menunjuk Chu Feng dan bertanya. Dia datang ke sini dengan susah payah, dan secara kebetulan bertemu dengan kecantikan kecil Su Mei. Awalnya dia berpikir kalau dia bisa mengambil keuntungan kecil darinya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa bocah ini keluar entah dari mana. Karena hal itu, ini membuatnya sangat tidak senang. "Kamu sendiri siapa?" Chu Feng tidak menjawabnya, dan justru malah sebaliknya, dia dengan arogan bertanya kembali. "Siapa aku? Aku adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon, Zhou Ziyuan." "Oh, kamu Zhou Ziyuan," ucap Chu Feng. "Benar, itu aku," ucap Ziyuan. "Oh, aku belum pernah mendengar tentangmu," ucap Chu Feng. "Kamu," seru Ziyuan dengan terkejut. Bukan hanya murid inti Zhou Ziyuan saja, bahkan anggota Wings Alliance di sekitarnya menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Keberanian Chu Feng ini terlalu besar. Dia berani menggali wajah murid inti seperti itu, dan dia bahkan mengatakannya dengan keras, sehingga semua orang akan mendengarnya. "Sepertinya bencana akan segera tiba untuk Chu Feng. Sepertinya kamu ingin mati," teriak Ziyuan. Memang benar, ternyata Zhou Ziyuan benar-benar mulai menyerang Chu Feng. Dia mengayunkan lengannya, dan telapak tangan yang keras dan kuat membawa suara angin saat diarahkan ke wajah Chu Feng. Wush wush. Pada saat itu, Su Mei mengerutkan keningnya. Dia segera memutar energi spiritualnya, dan bersiap untuk menyerang juga. Tapi dia merasakan kekuatan hangat yang mendorongnya menjauh, dan kekuatan hangat itu adalah Chu Feng. Mendesing. Setelah mendorong Su Mei pergi, Chu Feng menyandarkan kepalanya ke samping, dan menghindari serangan Zhou Ziyuan. Hampir pada saat yang sama, ia segera melangkah maju, lalu menjulurkan tangannya sambil mengarahkan ke dadanya Zhou Ziyuan. "Wush! Orang ini," seru Ziyuan. Melihat bahwa tidak hanya Chu Feng menghindari serangannya saja, dan bahkan Chu Feng berani mengirim serangan tajam kepadanya. Dia membuat Zhou Ziyuan cukup terkejut. Dia buru-buru mengikuti teknik misterius, dan memutar energi spiritualnya. Lalu dia juga menembakkan pukulannya, sehingga serangannya bertabrakan dengan tinju Chu Feng. Bang! Kedua tinju saling bertabrakan, dan kekuatan yang kuat membuat mereka berdua mundur beberapa langkah. Meskipun wajah Chu Feng tampak tenang, tapi wajah Zhou Ziyuan tampak sangat berubah. Tingkat 6 ranah spirit. Seorang bocah ongusan dari tingkat 6 dengan paksa bertabrakan dengan tinjunya, namun tidak satu pun dari mereka memiliki keuntungan. Tangannya bahkan memiliki perasaan mati rasa, dan itu membuatnya tahu bahwa tubuh bocah itu sepertinya tidak biasa-biasa saja. Tubuhnya itu seperti memiliki otot baja, dan juga tulang besi. "Kamu benar-benar terampil. Bocah, apakah kamu berani mengungkapkan nama kamu?"
Tanya Ziyuan. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng bukan orang yang sederhana, Zhou Ziyuan tidak menyerang lagi. Justru sebaliknya, dia malah menanyakan nama Chu Feng. Aku adalah murid pelataran dalam dari sekolah Azure Dragon, dan aku dipanggil Chu Feng. Jawab Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya dan dadanya tinggi-tinggi, saat dia dengan keras mengumumkan namanya. Chu Feng, sangat bagus. Aku akan mengingat namamu, ucap Ziyuan. Setelah melihat seorang murid inti, kamu yang hanya seorang murid pelataran dalam belaka, kamu tidak hanya tidak memberikan penghormatanmu padaku, tetapi kamu bahkan tidak menghormatiku. Kamu sebaiknya tidak membiarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan membuatmu menghadapi konsekuensinya. Setelah dengan dingin mengatakan kata-kata itu, Zhou Ziyuan dengan sengit memelototi Chu Feng, dan kemudian dengan cepat pergi. Chu Feng, kamu terlalu mengesankan. Zhou Ziyuan itu adalah murid inti yang mempelajari teknik misterius, dan dia juga memiliki kekuatan tingkat 8 dari ranah spirit. Kamu menerima salah satu pukulannya dengan paksa, dan bahkan tidak mengalami kerusakan. Aku, Bai Tong, benar-benar mengagumimu, ucap Bai Tong. Chu Feng, bahkan di Wings Alliance kami, kekuatanmu benar-benar bisa berada di 10 besar. Aku, Ye Taozi, mengagumi dirimu juga. Kekuatan spiritual memang sangat kuat. Chu Feng, ketika kamu lebih berkembang di masa depan, tolong jangan lupakan kami ya, ucap Ye Taozi. Ketika Zhou Ziyuan berjalan pergi, kerumunan pengamat tidak ada yang berani mendekat. Tetapi Bai Tong, Ye Taozi, saudara naga dan harimau, semuanya mendekati Chu Feng. Dan bahkan kekaguman memenuhi wajah mereka. Dalam pertukaran kekuatan antara tingkat ke-6 dari ranah spirit dan tingkat ke-8 dari ranah spirit, Chu Feng bisa dengan tenang menanggapi serangan tersebut. Kekuatan itu tidak pernah terlihat sebelumnya oleh mereka, dan bahkan tidak pernah terdengar sebelumnya. Kejutan ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka tidak terlalu mencurigai tubuh Chu Feng, dan mereka malah berpikir bahwa Chu Feng begitu kuat karena kekuatan spiritualnya. Ayo cepat jalan. Aku yakin para ahli di ranah asal sudah mencapai makam. Jika kita tidak pergi lebih cepat, maka kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisanya, ucap Su Mei. Su Mei melihat peta, dan kemudian menyuruh semua orang untuk terus maju. Ketika mereka memulai kembali perjalanan mereka, Su Mei perlahan-lahan berjalan di sebelah Chu Feng dan berkata dengan suara rendah. Kamu benar-benar menakutkan, ucap Su Mei. Apakah ada yang salah? Balas Chu Feng dengan agak bingung. Kamu baru saja menggunakan teknik pernapasan. Atau kalau tidak, kamu tidak akan bisa menahan pukulan Zhou Ziyuan. Kamu benar, aku menggunakan teknik pernapasan. Apa yang menakutkan tentang itu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tahu, berapa banyak waktu yang aku habiskan untuk melatih teknik pernapasan? Jawab Su Mei, dan kemudian dia bertanya balik. Oh, berapa lama? Balas Chu Feng. Aku menggunakan 1 tahun untuk bisa menggunakan teknik pernapasan. Sedangkan kamu hanya menggunakan beberapa hari saja, ucap Su Mei. Jadi, apakah kamu memuji bahwa aku terlalu pintar? Atau kamu ingin aku mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh? Tanya Chu Feng. Kamu keparat, teriak Su Mei dengan kesal. Ah, jeritan terdengar, dan di lengan Chu Feng ada sedikit memar. Bai Tong dan yang lainnya sudah terbiasa dengan perilaku mereka berdua. Sebenarnya, orang bisa mengatakan bahwa hubungan Su Mei dan Chu Feng tidak biasa. Jadi, bahkan jika mereka bergegas, mereka sengaja memisahkan jarak untuk tidak mengganggu mereka. Melihat Chu Feng yang meringis dan terus-menerus menggosok lengannya, Su Mei mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut. Terima kasih, ucap Su Mei. Terima kasih untuk apa? Balas Chu Feng dengan pikiran yang agak kacau, dan dia tidak tahu apa yang disiratkan gadis itu. Kamu orang yang cerdas, jadi aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi di masa depan jika kamu menyinggung Zhou Ziyuan. Tapi kamu masih memilih untuk membantuku, aku, ucap Su Mei dengan gugup.
Apa yang sebenarnya kamu katakan? Jangan memikirkan hal-hal bodoh. Kamu harus ingat, jangankan murid inti, bahkan jika ada orang yang lebih kuat yang ingin menggertakmu, aku akan berdiri di depanmu tanpa ragu-ragu, dan membantumu memberinya pelajaran. Ucap Chu Feng. Mengapa begitu? Tanya Su Mei. Karena kamu adalah orang yang ingin aku lindungi. Jawab Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tersenyum cerah dan terus berjalan. Tapi Su Mei malah berhenti di tempatnya. Sepasang mata indahnya berkedip tanpa henti, dan emosi di wajahnya terlihat sangat rumit. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pemuda yang hanya dia kenal untuk waktu yang singkat, ternyata dia benar-benar dapat diandalkan. Hehehe. Tiba-tiba saja Su Mei tersenyum indah, dan dengan tangan kecilnya yang ada di belakang, dia bangkit dan melompat untuk mengejar Chu Feng. Dia memiliki senyum yang sangat manis di wajahnya, dan itu benar-benar sangat manis, karena senyum itu berasal dari hatinya. Chu Feng dan yang lainnya terus bergerak mengikuti peta, dan terus berjalan menyusuri peta. Akhirnya sebelum langit menjadi gelap, mereka tiba di makam yang disebutkan itu. Saat itu juga, makam sudah dibuka. Meskipun masih ada banyak orang yang bergegas masuk, mereka tidak bisa melihat berapa sosok ahli di ranah asal. Yang berarti, orang terkuat sudah masuk ke dalam makam. Jadi, kita hanya bisa mendapatkan sisa makanan saja, ucap seseorang. Melihat pemandangan itu, banyak orang yang putus asa. Jika kita tidak cepat-cepat masuk, aku khawatir kita bahkan tidak akan melihat sebutir beras pun, ucap Chu Feng. Di sisi lain Chu Feng tersenyum acuh, dan memimpin untuk bergegas terlebih dahulu. Makam itu dibuat di bawah gurun, dan ukurannya melebihi imajinasi semua orang. Di kedua sisi terowongan yang lebar, batu-batu bercahaya digantung di seluruh terowongan. Melewati jalan sebelum 50 meter, sebuah aula bundar muncul. Aula itu diterangi oleh lampu, dan pemandangan yang mempesona terlihat sangat indah. Ini adalah pertama kalinya, Chu Feng melihat dekorasi ruangan yang begitu mewah. Tetapi aula bundar ini bukanlah akhir. Justru sebaliknya, ada lusinan terowongan di sana. Setiap terowongan berjalan sangat dalam, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Chu Feng, jalan mana yang harus kita tuju? Tanya Su Mei. Melihat terowongan yang seperti labirin, Su Mei dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Dan pada saat itu, Chu Feng yang memiliki kekuatan spiritual menjadi tulang punggung kelompok mereka. Terowongan itu terlalu dalam, dan aku bahkan tidak bisa memeriksa ujungnya. Kami hanya bisa berharap untuk keberuntungan, jawab Chu Feng. Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak ragu dan memilih salah satu terowongan. Dia bergegas ke sana, lalu Su Mei dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Setelah memasuki terowongan tidak lama kemudian, mereka menemukan bahwa di kedua sisinya banyak pintu yang muncul. Beberapa pintu sudah terbuka, dan mereka bisa melihat sejumlah besar obat-obatan spiritual di dalamnya. Di dalamnya juga ada banyak ruangan, dan orang-orang saling bertarung untuk memperebutkan obat-obatan spiritual tersebut. Di sini, aku akan buka yang ini, ucap Chu Feng. Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan menemukan pintu besi yang paling keras. Ketika dia tiba di depan pintu itu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menggunakan gaya kedua dari 3 gaya guntur. Sinar pencahayaan menyapu, dan pintu besi kokoh itu dibuka oleh Chu Feng. Bang! Setelah membuka pintu tersebut, gelombang energi spiritual bergegas menuju ke wajah mereka. Ground Spirit Grace, Sky Spirit Grace, Saint Spirit Grace, semua obat-obatan itu seharusnya ada di sana. Ada beberapa ribu yang dipajang di ruangan itu, dan semuanya tampak memesona. Bagaimana bisa ini disebut sebagai makam? Justru ini terlihat seperti gudang harta karun, ucap Bai Tong. Melihat itu, semua orang sangat senang. Mereka tahu bahwa mereka akan menghasilkan panen yang cukup banyak, karena setidaknya ada beberapa lusin kamar seperti ini di terowongan ini. Bai Long, Bai Hu,
Ye Taozi, Zhang Tingzi, kamu berempat menjaga pintu. Bai Tong, Su Mei, kita bertiga akan pergi dan minum obat spiritual, ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Chu Feng, Su Mei, dan Bai Tong, mereka bertiga bergegas masuk. Chu Feng mengambil kantong penyimpanan, dan mulai mengumpulkan obat-obatan spiritual tanpa menahan diri. Tidak masalah apakah itu berkualitas rendah atau berkualitas tinggi, selama itu adalah obat spiritual, maka mereka tidak melepaskannya. Minggirlah. Jika kamu tidak bergerak, aku akan membantai kamu. Ruangan ini dibuka oleh kami, sehingga obat-obatan spiritual di sini adalah milik kami, ucap seseorang. Cih, benda-benda di sini tidak memiliki pemilik. Kamu pikir itu menjadi milikmu, hanya karena kamu mengatakan seperti itu. Balas Bai Hu. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah teriakan datang dari pintu masuk. Di saat melihat ke sana, kedua saudara beserta kelompoknya mulai bertempur dengan sekelompok orang lain. Tidak ada yang tahu kekuatan kelompok itu, tetapi kekuatan mereka tidak lemah. 5 dari mereka mencapai level 7 dari ranah spirit, dan mereka menekan kedua saudara dan yang lainnya. Bajingan, mereka ingin mengambil pekerjaan orang lain, pikir Chu Feng yang melihat bahwa Su Mei dan Bai Tong sangat tidak normal. Sebelum mereka membuka pintu, mereka sudah melihat sekelompok orang. Kelompok itu tidak membuka salah satu pintu, dan mereka hanya berdiri di terowongan sambil diam-diam mengamati perubahan. Memang benar setelah Chu Feng dan yang lainnya membuka pintu, mereka bergegas datang. Kalian teruskan mengumpulkan, dan aku akan memblokir mereka, ucap Chu Feng sambil melemparkan kantong penting panahnya sendiri ke Su Mei, dan bergegas menuju kelompok yang tak diundang itu dengan langkah besar. Pada saat itu, seseorang bertarung sangat intens dengan saudara naga dan macan. Akan tetapi, Chu Feng langsung datang dan membantai seperti iblis. Mereka hanya melihat kilatan seperti kilat, dan semburan darah yang keluar. Dalam sekejap, 5 jeritan terdengar dengan keras. 3 orang dari ranah spirit tingkat 6, dan 2 orang dari ranah apirit tingkat 7 jatuh ke genangan darah. Dan setelah itu, mereka tidak bernapas lagi. Adegan itu menakutkan sekelompok orang yang tak diundang itu, dan mereka segera menyimpan senjata mereka, lalu mundur sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Sambil menunjuk, mereka berkata, "Wah, kamu berani membunuh anggota kami. Apakah kamu tidak tahu siapa kita?" ucap salah satu dari mereka. Wush! Pada saat orang itu selesai berbicara, Chu Feng muncul di depannya seperti hantu. Telapak tangannya seperti pisau, dan cahaya dingin segera melintas. Kepala orang itu tiba-tiba saja terbang, dan ternyata kepalanya telah dipenggal. Setelah dengan bersih membunuh orang-orang itu, tubuh Chu Feng telah dilumuri dengan darah. Dia berdiri di depan pintu itu, sambil kedua matanya menembakkan 2 sinar dingin. Kemudian Chu Feng mengucapkan beberapa kata. "Mereka yang berani mendekat, mati," ucap Chu Feng. Niat membunuh yang besar dan seperti badai yang tak berbentuk, ini membuat takut sekelompok orang yang tak diundang itu. Melihat 6 anggota mereka yang meninggal, kelompok orang itu terlihat marah, tetapi tidak ada yang berani mendekati Chu Feng. Itu karena, mereka takut dengan kekuatan Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampak cukup muda, semua orang bisa mengatakan bahwa pemuda itu sangatlah kejam. Dapat dikatakan juga bahwa, dia adalah pembunuh tanpa berkedip. "Ayo pergi," ucap salah satu dari mereka. Setelah menggertakkan giginya, orang yang tampaknya adalah pemimpinnya itu segera berteriak. Sekelompok orang itu sangat memandang Chu Feng, dan pada akhirnya mereka bergegas menuju kamar lain. Pada saat itu, saudara naga dan macan, Ye Taozi dan Zhang Tingzi, tatapan mereka semua terhadap Chu Feng terlihat sangat rumit. Bagaimanapun juga, mereka semua masih cukup muda. Meskipun mereka banyak mengalami pertarungan, mereka tidak pernah membunuh seseorang dengan tangan mereka. Tapi Chu Feng ini sungguh berbeda, karena niat membunuh yang dipancarkan dari tubuhnya adalah asli.
Dia benar-benar akan membunuh, dan dia sudah melakukannya. Tidak hanya itu saja, ketika dia melakukannya, dia tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Hanya niat membunuh yang dikeluarkan oleh orang-orang seperti Chu Feng yang bisa begitu dingin, dan menusuk tulang sehingga menciptakan ketakutan dari lubuk hati orang-orang. Lalu pada saat itu, 4 dari mereka bersukacita di hati mereka. Bersukacitalah bahwa Chu Feng adalah rekan satu tim mereka, dan bukan musuh mereka. Atau kalau tidak, situasi berbahaya macam apa yang akan mereka bayangkan jika mereka menghadapi musuh seperti Chu Feng? Kalian jangan terlalu banyak melamun. Kalian semua, masuk dan kumpulkan obat-obatan spiritual ini. Aku bisa menjaga di sini sendirian, kata Chu Feng pada mereka berempat. Siap, jawab mereka berempat sambil bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, posisi Chu Feng di hati mereka telah berubah. Dia bahkan tidak seperti orang yang baru saja bergabung dengan Wings Alliance, dan dia malah menjadi pemimpin operasi ini begitu saja. Sejak saat itu, Chu Feng dan yang lainnya terus-menerus membuka beberapa pintu lagi. Jumlah obat spiritual di setiap kamar semakin banyak, jika dibandingkan dengan kamar sebelumnya. Pada waktu itu juga, banyak orang yang tidak memiliki mata ingin merampok Chu Feng dan yang lainnya. Tapi mereka hanya punya satu akhir, yaitu kematian. Pada akhirnya, niat membunuh pada tubuh Chu Feng bertambah semakin kuat. Cukup banyak orang hanya menatapnya saja, dan mereka dengan cepat berjalan melewatinya. Mereka takut menyinggung orang jahat itu, karena niat membunuh yang menusuk tulang itu bukanlah sebuah lelucon. Hanya ada beberapa pintu di kedua sisi yang tidak dibuka, tetapi Chu Feng memutuskan untuk tidak mengambilnya dari orang-orang itu. Mereka terus melangkah lebih dalam lagi. Adapun tujuan mereka, itu untuk mengambil inisiatif. Meskipun sampai sekarang jumlah obat spiritual yang mereka dapatkan mendekati 10.000, kebanyakan dari mereka adalah obat spiritual berkualitas rendah. Yang terbaik tidak lebih tinggi dari Saint Spirit Grace yang berkualitas tinggi. Adapun manik spiritual berkualitas tinggi, mereka belum melihatnya sekalipun. Mereka semua merasa bahwa ada harta yang lebih baik, itu berada jauh lebih dalam di dalam makam tersebut. Karena bagaimanapun, itu adalah makam seorang ahli di ranah mendalam. Tapi ketika mereka masuk lebih dalam lagi, bau darah yang lebat mengalir ke arah mereka. Ketika mereka memasuki aula yang luas, hampir semua dari mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.